sekarang saatnya kita untuk masuk ke sesi talk show interaktif dengan narasumber yang juga sudah hadir di sini. Jadi tanpa berpanjang lebar saya akan panggil satu persatu langsung saja narasumber untuk talk show interaktif siang hari ini dengan tema kolaborasi ciptakan inovasi. Narasumber yang pertama saya akan undang Bapak Fajar Budi Laksono, Magister Engineering, Direktur Diteh Engineering. Silakan untuk maju ke depan, Pak Fajar Budi Laksono. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Fajar. Oh Mas Fajar nih, kalau ngelihat nih nggak cocok kayak dipanggil Pak ya. Langsung saja Mas Fajar silakan naik ke panggung. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Hari Suseno, Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Jawa Tengah. Silakan untuk bisa naik ke atas panggung Pak Hari Suseno. Silakan Pak Hari. Kalau Pak Hari ini enaknya dipanggil Pak apa Mas juga ini? Atau kakak ya? Terserah. Terserah. Bro aja okay. bro. Bro aja, oke Bro Hari. Dan yang terakhir narasumber kita ada Direktur Kewirausahaan dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Kak Linda. Silakan Kak Linda, tepuk tangan dong. Nah, oke. Nanti kita juga sebenarnya punya satu tamu kehormatan yang akan nanti kita undang dan kita kulik lah ya ilmunya yang luar biasa. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan narasumber kita yang ada di sini. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 narasumber kita di sini yang akan berbicara tentang kolaborasi untuk menciptakan inovasi. Kalau ngomongin berbicara tentang inovasi gitu, saya mengawalinya dari 2 tahun kemarin ya, di masa pandemi itu ya. 2020 sampai dengan 2022 itu masa krisis yang luar biasa untuk Indonesia, untuk industri, untuk pemerintahan, untuk masyarakat. Kenapa krisis? Banyak sekali kita yang masih tergagap-gagap untuk kemudian beradaptasi. Tetapi di masa krisis yang 2 tahun itu kita juga bisa melihat betapa banyak perusahaan, industri, pemerintahan, institusi dan masyarakat juga yang kemudian masih bisa bertahan karena bisa beradaptasi dan juga berinovasi. Bahkan muncul juga peluang-peluang baru yang sama sekali kita tidak terbayangkan gitu sebelumnya karena masa pandemi itu. Jadi karena ini memang adanya adaptasi, kemampuan beradaptasi yang kemudian juga memunculkan inovasi yang membuat industri dan banyak hal ini tidak terlibas gitu. Tetapi banyak juga yang masih kemudian berupaya sampai sekarang mungkin masih collab, masih berupaya untuk mencari jalan bagaimana menciptakan inovasi. Nah ini adalah salah satu PR ya, PR dan juga apa yang bisa dilakukan gitu dengan kolaborasi salah satunya dengan pemerintah, dengan pihak swasta atau industri dan juga dengan institusi pendidikan atau perguruan tinggi. Nah oke, nah sekarang ini saya langsung mau tanya dulu ke yang punya gawe dulu ya dari dari UKSW dulu nih Mbak Linda. Di institusi pendidikan Indonesia perguruan tinggi ini kan sumbernya ide kreatif, sumber gudang-gudangnya lah ya orang-orang kreatif. Bagaimana sih sebenarnya bentuk kolaborasi yang mungkin bisa diusulkan atau bisa dilakukan gitu ya, ketika melihat banyak di luaran sana yang barangkali ini belum bisa gitu menciptakan inovasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau industri yang lainnya gitu. Seperti apa Mbak Linda? Baik, terima kasih. Menurut saya begini, kalau kita berbicara terkait dengan inovasi, memang gudangnya inventor itu harusnya kan ada di perguruan tinggi. Iya, betul. Namun seringkali permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah kemampuan untuk menghilirisasi produk inovasi itu di industri supaya ini bisa berdaya dampak untuk masyarakat dan juga membantu secara perekonomian lebih baik itu masih rendah. Sehingga memang perlu kita berkolaborasi karena saat ini memang eranya kolaborasi begitu ya Mbak ya. Dan ini juga dicanangkan oleh Mas Menteri kita sehingga Mas Menteri saat ini mencoba untuk merombak sistem pendidikan yang dahulu dengan sistem pendidikan yang kekinian di mana kita mencoba menggandeng industri itu sebanyak mungkin. Karena pihak industri ini yang tahu bagaimana cara memasarkan produk kita dengan baik. Seringkali kita para peneliti taunya hanya neliti aja di balik meja gitu kan. Pokoknya saya mau meneliti ini itu hasilnya baik loh. Tapi ketika mau dilempar ke pasar
nggak ada orang yang mau beli gitu kan. Nah itu dia, berarti itu ada produk tetapi nggak ada komunikasi tentang kebutuhan, supply and demand-nya nggak ketemu gitu nggak kan. ketemu, betul Mbak, betul sekali. Itu yang sedang kita alami di dunia pendidikan ini. Sehingga sekarang ini kita mau rubah bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dunia pendidikan ini juga harus berkolaborasi dengan teman-teman kita yang ada di industri. Karena dari hasil kolaborasi itu kita bisa tahu pasar itu butuhnya apa. Kita dari industri, researchers kita akan mengisi produk inovasi yang seperti apa. Sehingga kalau ini terjadi tentunya hasil-hasil produk inovasi kita ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa memiliki daya dampak secara ekonomis. Betul. Sehingga kita sebagai universitas juga tidak hanya seperti menara gading ya, yang ilmunya hanya di atas tapi nggak pernah bisa kita terapkan untuk membantu kebutuhan masyarakat seperti itu. Oke, itu dia. Jadi memang harus ada kolaborasi agar ada komunikasi gitu ya. Betul. Apa yang dibutuhkan dan juga apa yang dikeluarkan ini nih bisa klop, nggak selip gitu lah ya istilahnya seperti itu. Oke, nah saya ke Mas Fajar dulu nih, Mas Fajar. Kalau Mas Fajar ini dari Ditech Engineering gitu. Ditech Engineering itu sebenarnya lebih ke seperti apa? Ini juga menciptakan inovasi-inovasi atau seperti apa? Oke, terima kasih Mbak sebelumnya. Ditech Engineering sendiri itu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya. Jadi kita benar-benar pure teknologi, bukan tukang assembly. Soalnya kita lihat di Indonesia itu banyaknya perusahaannya tukang assembly, bukan real teknologi gitu. Dulunya kita itu berasal dari perusahaan yang menangani jasa desain Mbak. Dan ketika kita dulu menangani jasa desain, 99% kliennya kita itu luar negeri. Jadi itu kita pernah mendapatkan high profile project, contohnya pada tahun 2014 kita sudah pernah diminta untuk membuat pesawat listrik pada saat itu untuk ekspedisi di Kutub Utara. Dan itu yang menyponsori Amazon. Oke, itu luar produksinya di Wichita, Kansas. Karena di Kutub Utara itu sangat dingin, kalau memakai aftur itu bisa beku waktu itu. Nah, oleh karena itu untuk mengukur kadar pemanasan global itu diukur melalui kadar karbon dioksida yang ada di layer-layer es tertentu. Nah, kita yang disuruh desain pesawatnya sampai habis. Dan kita juga pernah membuat pesawat ultralight single satu penumpang yang dulu itu sudah produksi massal, sudah dapat approval dari FAA dan itu apa ya? Diproduksinya dan lumayan laku waktu itu di pasaran Amerika. Nah, karena waktu itu kita melihat bahwa oke, kalau di Indonesia kita merasa durhaka lah istilahnya Mbak. Jadi baru mau aku tanyain itu soal ini gimana karena gimana? Kita melihat data tahun 2018 menurut World Economic Forum paten yang dipatenkan di Indonesia paten Indonesia yang dipatenkan di 5 lembaga paten dunia, itu WIPO Eropa, USPTO Amerika, terus Japan Paten, Korean Paten, sama China Paten, itu cuma 21. Padahal pada tahun yang sama, kerjaan kita untuk klien yang kita patenkan di USPTO, itu ada 28. Jadi satu Indonesia kalah dengan cuma kita, satu lembaga riset yang ada di Salatiga. Nah itu seperti itu Mbak, dan akhirnya kita ya udahlah kita balik desa mencoba membuat suatu inovasi mesin yang ini merupakan core dari inovasi. Karena jumlah mesin ini per kapita itu tuh berbanding lurus dengan indeks inovasi di suatu negara. Jadi Jerman itu memiliki 10% mesin ini di dunia. Jadi dari 10% mesin ini di dunia itu 10%-nya di Jerman. Oke. 11%-nya itu di Amerika. Itu Jerman peringkat nomor 1 dunia indeks inovasinya. Amerika itu peringkat 2 indeks inovasinya di dunia. Nah, 3, 4, 5 ini negara Skandinavia, Swedia, Eropa semua ya. Eropa Amerika ya. Iya, Eropa. 56 itu ada di Korea dan Jepang. Dan 46% mesin ini itu ada di China, Mbak. Nggak heran China itu bisa mengkopi produk ini, bisa mengorak ekonomi dunia karena ada mesin ini, namanya mesin CNC. Dan itu bisa dilihat di booth di ini. Nah, buktinya indeks inovasi di Indonesia masih lemah Mbak.
orang itu bahkan nggak tahu itu mesin apa. Padahal mesin itu sepenting itu. Bahkan di Cina itu sampai jadi BUMN, Mbak. Ada BUMN khusus untuk membuat mesin itu. Luar biasa ya. Kalau ngomongin indeks inovasi global Indonesia bahkan di Asia Tenggara aja masih di bawahnya Vietnam ya kalau nggak salah ya. Ya itu tahun 2019 dia peringkat 74, Filipina peringkat 72, terus Thailand peringkat 35, Malaysia peringkat 25, Singapura peringkat 14, Mbak. Bisa dicek di World Economic Forum. Oke, tahu ini memang jadi PR banget ya. Jadi PR banget, itulah kenapa tingkat inovasi di Indonesia memang masih rendah gitu. Tapi hari ini ada juga ya pamerannya tentang teknologi itu ada ya. Ada. Oke, barangkali ini teman-teman yang ada di sini yang penasaran seperti apa sih teknologinya ini nanti bisa mampir di booth-nya di Tech Engineering gitu ya. Nah, kemudian kolaborasi yang bisa diciptakan bersama dengan kampus lah ya. Ini seperti apa sih dari di Tech Engineering ini? Banyak sekali Mbak ya, karena sebenarnya kita agak ironis. Kampus itu selalu menciptakan produk yang tidak memiliki seperti yang dikatakan Mbak Linda ini produk market fit gitu. Karena kita dulu itu sering desainin klien luar negeri, itu kita juga bertanggung jawab bahwa produk ini harus laku. Produk ini harus better, cheaper, faster. Jadi kunci produk laku cuma 3 itu Mbak. Lebih cepat dibikin, lebih murah dibikin, kualitasnya lebih baik. Seperti itu. Nah itu seringkali untuk membuat produk yang seperti itu, kita sering membaca laporan-laporan market research dari McKinsey yang setebel ini gitu. Dan kita membaca jurnal banyak sekali, ratusan. Mungkin kalau kita sarkasnya itu, kita membaca jurnal lebih banyak daripada akademisi membaca jurnal gitu. Lebih banyak dari calon profesor yang mau gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman ini apalagi yang S1 ya, kalau mau skripsi aja bingung ini padahal untuk jadi seorang inventor gini juga harus baca jurnal karena harus kekinian banget apa yang dibutuhkan itu harus tahu gitu ya. Oke, nah saya mau ke Bro Hari ini dulu nih Bro. Cakep. Gimana ini kalau dari pemerintah nih khususnya dari perbankan ini kan urusannya sama pendanaan ya kan. Sama pendanaannya seperti apa sih kalau dari perbankan ini yang bisa dikasih support lah untuk inventor-inventor seperti ini atau juga kolaborasi dengan kampus ini gimana? Thank you. Sebelumnya saya senang banget ada di sini. Kampus Miniatur Indonesia ya. Indonesia Mini. Iya. Karena memang di sini banyak ide-ide yang dari seluruh Indonesia numplak di sini, numplak plek-plek di sini. Betul gitu. Kalau saya bilang seperti itu. Nah, yang kedua thank you panitia sudah mengundang Bang Jateng untuk kolaborasi. Inovasinya apa yang kita pikirin? Kan itu kan dari Bang, bener nggak? Fajar udah ngomongin baca McKinsey. Ribet urusannya, modalnya dari mana gitu, bicaranya kan gitu kan, modal dari mana gitu. Nah, ya saya juga di sini kebetulan juga ngajak teman saya, sahabat saya, bos saya di situ ada Pak Imam, ya silakan Pak Imam, ada Pak Imam, ada juga Ibu Erna cabang. Yuk, let's talk to him and her. Ya, paling enggak gini, Bang Jateng tuh banknya masyarakat Jawa Tengah ya. Artinya apa sih? Kita hidup dan berekosistem di Jawa Tengah. Hasil dari keuntungan kita larinya kemana? Ke Jawa Tengah juga, nggak dibawa ke Jakarta, ke segala macam yang lain-lain. Itu Bang Jateng message-nya. Message-nya seperti itu. Yang kedua, saya selalu senang dengan kata kolaborasi, di mana kalau inovasinya, saya tadi sempat lihat di situ ada fakultas-fakultas, ada teologi, ada hukum, ada matematika. Yang surprise saya satu tadi, saya sedikit ya, saya baca apa nih yang bikin interdisiplin. Kayak apa interdisiplin? Terus apa yang mau kamu jual gitu kan? Lalu saya kira gini, kalau kamu udah bikin produk, kamu udah cheaper, better, faster, terserah. Yang penting kalau Bang untung, saya kasih modal. Kan itu kan? Betul. Kalau nggak untung ya ngapain saya kasih modal, orang ini duit masyarakat kok. Susah nggak sih ngeyakininya kayak gitu? Gimana? Nah makanya tadi saya bilang, saya bicara ke interdisiplin. Tadi ada rekan saya, ini yang dijual apa? Pak, kita ini para wisata. What? Para wisata yang dipromosiin. It's bagus gitu menurut saya.
Jawa Tengah, khususnya Salatiga, ya kulinernya juga udah oke. Gunungnya udah gede, ada selo-selo udah banyak. Kenapa kita bikin pariwisata yang bagus gitu kan? Pariwisata makan. Dari situ nanti Bang Jateng akan lihat, ini laku nggak ya? Begitu laku nggak usah jauh-jauh pasti Bang Jateng nempel kok di situ. Gitu. Dikejar malah. Termasuk yang hari ini kolaborasi kita pakai kris. Kris itu kan kalau orang nggak pakai uang, nempel pakai kris, ada walletnya. Jadi saya cuman menyimpulkan gini, oh ya saya juga ke Fakultas Matematika. Di matematika itu apa yang bakal kita jual gitu kan. Ternyata dia membuat yang namanya makanan yang bisa untuk anak-anak juga dari singkong. Lah ini kan inovasi. Iya. Nah tinggal tok tuh Bang Jateng kira-kira kamu mau berapa gede inovasinya. Sekali lagi bahwa riset itu penting ya, jujur aja. Saya orang yang paling seneng setiap kali kita biayain apapun, Pak, kita mau punya riset. Riset itu kayak apa ya? Kalau saya melihatnya di bank tuh seperti FS, ya, feasibility study. Kita bikin terus. Kalau nggak fit, kita ngapain biayain gitu kan? Poinnya kan itu kan. Nah dari situ Bang Jateng siap mengapain aja. Dan kita juga bukan hanya itu. Ini kan udah keilmuan, olahraga. Bang Jateng tuh join di situ. Olahraga kan bener dong, basicnya olahraga. Di sini kita juga lagi kerjasama dengan tim basketnya di sini. Seperti apa itu kerja? Iya, kalau kamu tahu kenapa kita seneng dengan tim basket, tim basket ini juga bisa untuk jualan men. Jualannya kemana? Jualan UKSW, jualan Bang Jateng, Ya. akhirnya orang jadi sehat, orang jadi produktif, bisa inovasi. Yang kita nggak ngelihat dari sisi banknya doang. Bank bicara, oh bank hitung duit, nggak begitu men sekarang. Bank tuh bisa masuk ke lini apapun. Yang penting bisa menghasilkan cuan, kita masuk. Itu poinnya. Jadi saya nggak menutup diri untuk diskusi dengan teman-teman di fakultas atau universitas atau teman-teman yang punya kreativitas. Yuk kita ngomongin, yuk kita bicara basket, apa yang didapetin dari Bang Jateng. Bang Jateng nggak ngeliatnya jauh-jauh. Teman-teman bisa jalan ke daerah-daerah untuk membangun kekuatan ya sehat. Udah gitu mereka mau ke universitas sini yang miniaturnya apa Juli? Miniaturnya Indonesia atau Indonesia Mini. Ke sini kan? Paling tidak kita lihat kalau emang ada mereka potensi, yuk kita kembangin di sini gitu kan. Oke. Nah teman-teman dari Bang Jateng sini juga siap untuk komunikasi apapun yang memang ada kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan universitas ini, membanggakan pemerintah dan akhirnya Bang Jateng ikut kecepretan juga gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa hampir ke semua lini ya perbankan Lini bisa itu. aja. Makanya Inovasi di apapun, di bidang Fajar apapun. ngomong begitu gue untung ngajar. Kalau untung ayo biayain. Kayak gitu. Gambaran sih gitu aja kalau saya Oke. lihatnya. Tapi susah. Simpel kata seperti itu. Kalau untuk UMKM-nya kita juga banyak yang fasilitas yang memang kita bisa berikan misalnya. Kayak Bu Erna ini menjual yang namanya produk milenial. Apa itu produk milenial? Apa itu Bu Erna? Bunganya murah 7%. Udah langsung diiming-imingi 7% bunga ya. gitu. Tapi kita kasih cashback, kita balikin 5% kalau dia bagus. Oke, wow. Tinggal 2% bunganya. Di mana lagi ada bank yang begitu, kecuali Bang Jateng. Karena memang kita ngelihatnya gini, ngelihatnya cuman gimana gitu. Ini anak-anak muda tuh mesti bukan anak muda, entrepreneur baru, anak muda apapun namanya yang punya inovasi, yuk kita dukung gitu. Ya. Ya, Oke, datanglah baik. ke Ibu Erna, monggo kerso silakan. Oke, Ibu Thank you, Erna ada di makasih. situ ya. Nanti setelah ini bisa konsultasi sama Bu Iya, Erna nih silakan, kali aja nih silakan, teman-teman silakan. punya ide inovasi apa gitu ya. Tapi Mas Fajar susah nggak sih untuk kemudian ini kan research gitu ya, menemukan ide. Kemudian menjualnya ini menjadi meyakinkan orang pihak lain bahwa oh ini cheaper, ini faster dan lain sebagainya itu. Gimana itu? Sangat amat mudah Mbak. Oh mudah ya, aku pikir akan sangat Iya. amat susah. Enggak, jadi kita itu malah kerjasamanya sama kampus-kampus. Nggak pernah di-approach sama kampus Salatiga kita. Kita itu diajaknya sama kampus Semarang. Contohnya kayak kemarin ke Daereka. Kita itu lolos ke Daereka tahun kemarin. Cuma bukan nama kampus ini ya, sama kampus satu kampus di Semarang gitu. Nah, Sekarang sama kampus ini ya, udah ya. Boleh, monggo silakan. Kami itu Udah diundang sekarang. Oh ya udah diundang. Iya. Jadi kita sekarang udah ada internet itu sangat mudah Mbak. Saya itu kan juga mengajar market research untuk mendesain produk. Jadi kita salah satu kampus di Solo ada mata kuliah desain rekayasa. Nah saya bagian market researchnya. Jadi cara menghitung
produk ini akan laku atau enggak itu tuh sebenarnya udah bisa dihitung dari awal semenjak produk ini belum di launching. Contohnya tahap 1 kita harus menentukan GMV atau gross market value produk, habis itu menentukan segmentasi marketnya, terus tadi membuat feasibility study, itu makanan sehari-hari kita gitu. Nanti ROI-nya berapa, IRR-nya berapa gitu-gitu. Nah itu benar-benar harus diajarkan di mahasiswa Mbak. Contohnya kita mau bikin produk telenan nih, untuk segmen market Salatiga. Proksinya pasar, kita harus hitung produk ini harganya rata-rata di pasar 20.000. Warga Salatiga jumlahnya 160.000. Dianggap kalau satu keluarga 4 orang berarti cuma 40.000 KK. 40.000 dikali 20.000, GMV-nya sebanyak itu gitu. Oh ternyata belum banyak, kalau kita menargetkan market share-nya 20%, berarti market pool-nya kita seberapa, nah itu udah bisa dihitung. Nah kita itu ngeceknya dari Shopee Mbak. Sama kita mau membuat produk apa nih, gantungan kunci gitu. Di Shopee itu tinggal ketik gini, gantungan kunci, sort by terlaris, itu ketahuan. Per bulan itu produk itu laku berapa. Nah oleh karena itu kita bisa menentukan produk ini akan laku atau enggak gitu. Kalau produk ini laku, itu lakunya di segmen harga berapa, itu kelihatan semua di Shopee. Sekarang market research itu semudah itu gitu. Oke, jadi memang sebenarnya akses kemudian sarana itu sekarang jauh lebih dipermudah gitu ya. Asal memang kita tahu ya bagaimana cara untuk menuju ke sana gitu ya. Dan berkeliling dengan kolaborasi dengan orang-orang yang memang tepat untuk itu gitu ya. Oke, thank you Mas Fajar, thank you juga Bro Hari, Mbak Linda juga terima kasih. Ini luar biasa gitu sharingnya sebenarnya. Kalau mau ngomongin ini tuh bukan aja cuman kulitnya ya, ujung kulitnya aja belum ketemu apa-apa ini. Tapi di sini juga ada ya seseorang yang sudah sangat berpengalaman. Beliau ini, sebentar catatan saya ada di belakang. Beliau ini dari perusahaan Jarum ya. Sekarang ini merupakan Vice President Jarum Foundation, sudah berusia 78 tahun ya. Ada Bapak Efek Supanji sebelah. Oke, mungkin Mike bisa minta tolong atau Pak Panji untuk bisa ikut ke atas ya. Teman-teman, Pak Panji untuk bisa ikut bergabung ke atas. Bentar. Untuk Pak Panji untuk bisa sharing lah dengan teman-teman mahasiswa ini bagaimana apa yang bisa bisa dibagikan ke teman-teman gitu tentang kisahnya, tentang keberhasilannya. Tentu saja sudah di Jarum ini sudah dari tahun 1967 loh. Luar biasa. Dari 1967 sudah bekerja di Jarum, tentu saja ada banyak pengalaman yang bisa dibagikan untuk kita semua. Silakan Pak Panji. Senior. Oh mau di sini aja. Oke, Pak Panji. Senang ketemu Pak Panji. Selalu Pak, sukses selalu Pak. Jarum Foundation-nya keren Pak. Saya sangat merindukan seperti itu. Saya juga ikut salaman dulu Pak Panji. Saya Septi Pak. Oh. Silakan Pak Panji ini 60 dari tahun 1967 loh, berarti sudah berapa tahun ini? Sudah 55 tahun lebih, 55 tahun ya di Jarum. Jadi 55 tahun nih apa nih kira-kira yang paling bisa di highlight gitu ya untuk membangun misalnya etos karyawan sampai sekarang ini perusahaan ini ya kita tahu lah ya seperti apa keberhasilannya. Gimana nih Pak Panji? Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Siang, pagi. Oh, Itu ada anggota Pak. Pak Indarto mana Pak? Pak Indarto. Oh sedang tugas sana ya. 2 hari yang lalu, saya cerita dulu ini sama saya mau sharing saya cerita ya. 2 hari yang lalu saya kasih tahu Pak Sam bahwa saya ditunjuk oleh Bu Rektor untuk sharing. Sharing apa saya bilang? Ya pengalaman yang baik untuk mahasiswa. Ketika saya lihat di sini,
mahasiswanya di mana ini ya? Ini banyak ini Pak, ini Mahasiswa mahasiswa ini semua gimana? nih, terpancar nih. Mahasiswanya Mana yang mahasiswa mana? Teriak dong tuh. Mahasiswa. Kan. UKSW. Ini saya mau cerita saja supaya bisa lihat semua ke saya. Saya berdiri aja ya. Seperti dikatakan tadi, saya masuk di, saya boleh nyebut Jarum ya? Oh boleh, boleh ya Pak Pani Ibu Linda? Oh boleh. Karena memang nyatanya di Jarum. Boleh, bentar maaf. Di Jarum 24 Juli 1967. Jarum sendiri berdiri 1951 dan pendiri itu berucap, Jarum ini lahir dan akan tumbuh dan berkembang bermasyarakat. Itu suatu ungkapan, satu kalimat, tapi saat itu siapa yang dengar belum mengerti apa arti dalam dari ungkapan tersebut. Sehingga setelah berjalannya waktu, Jarum berkembang. Waktu saya masuk itu produksi 2 juta. 2 juta dan sekarang sudah 190 jutaan tiap hari. Nah, itu perkembangannya bisa dibayangkan. Waktu itu, ketika tahun berjalan, di desa-desa, itu terdapat prasasti yang mengatakan bahwa SD ini dibangun oleh Wi Wigoan PT Jarum gitu. Oh, berarti ini sudah menyatakan bahwa aksi atau bakti Jarum kepada masyarakat sudah terlihat. Oleh karena itu, ini adalah akhirnya disebut bakti sosial. Saya akan menurut kronologi tahun saja sehingga tidak, semoga dapat diambil intinya dan berguna bagi mahasiswa terutama untuk nilai-nilai yang diambil, bisa diambil dari cerita saya dari perusahaan ini. Jadi tadi 1951 bangun, lalu 1967 saya masuk, bakti sosial mulai 1951. Nah, seorang direktur atau yang pemilik perusahaan ini, yaitu Budi Hartono, itu hobinya bulu tangkis. Dia main bulu tangkis bersama karyawan. Nilai komunikasi beranjak baik, vertikal maupun horizontal. Sehingga dinilai olahraga bulu tangkis ini baik dan biaya kesehatan drop, menurun. Karyawan sehat, pikirannya sehat, inovasi tinggi. Nah, mulai itu dibangunlah Persatuan Bulu Tangkis Jarum. Sambil memupuk kepandian-kepandian karyawan Jarum yang bermain bulu tangkis, kita juga menerima pelatih-pelatih dari luar. Dan tidak ayal lagi seorang bintang bulu tangkis yang waktu dibina berusia 17 tahun dan itu merupakan juara nasional yang pertama yang paling muda, yaitu Lim Swee King. Dan terus dibina, olahraga ini disebutlah bakti olahraga sampai sekarang. Sehingga sampai sekarang terus berkiprah. Pada 1984 top-topnya bulu tangkis Jarum ini menyumbangkan 7 pemain dari 8 pemain Thomas Cup merebut kembali Thomas Cup ke Indonesia. Itu bisa dibayangkan bahwa klub Jarum waktu itu dengan klub-klub dunia manapun jadi satu akan menang Indonesianya.
Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Itu tadi 1969. Lalu 1979, Kudus gersang karena jalan protokol, pohon-pohonnya ditebang untuk dilebarkan. Nah, salah seorang direktur lagi menilai bahwa ini untuk baiknya kita nanam pohon. Ya, jadi menanam pohon untuk jalan-jalan protokol dan minta dilindungi oleh Perda. Dilihat berangsur-angsur timbul baik, Kudus menjadi agak redup, udaranya enak. Dikembangkanlah usaha ini menjadi bakti lingkungan. Bakti lingkungan ini akan saya kupas lebih dalam, karena memang saya di bagian bakti lingkungan dan merasa sangat penting untuk kita semua, bangsa Indonesia ini, semua masyarakat, dan bahkan semua orang di seluruh dunia. Ya, jadi lingkungan ini berkembang terus sampai Trembesi ditebar, mulai dari Kudus ke Semarang, barat ke arah Banten, yang ke timur ke arah Surabaya sampai Banyuwangi. 1.350 km. Tahun kemarin mulai dari Lampung, Sumatera bawah yang bagian selatan ini akan menuju ke atas, ke Aceh yang panjangnya 2.814 km. Nah, semoga ini bisa kita rintis bersamaan dengan terjadinya selesainya bangunan jalan tol. Oke. Nah, kecuali Trembesi-Trembesi itu ditebar di pinggir jalan, di Jalan Raya Pantura, Trans Jawa juga kita tanamin, Lingkar Madura, Lombok di Pangkalan Udara, lalu Bandara Kuala Namu, sekitar Pulau Samosir. Nah, ini semua kita lihat itu, saya berkata kepada CEO, kelihatannya bagian lingkungan ini tidak akan berakhir. Karena apa yang kita lakukan, kerusakannya, itu sudah mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Lingkungan kita ini dirusak secara perlahan, kita tidak sadar. Jadi setelah, global warming, Paris Agreement, iya itu baru sadar, bahaya kalau tidak. Tapi ini sudah bertahap sedikit-sedikit. Kita perbaiki, untung masih sadar. Nah, sampai kita punya usaha pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu seluruh Kudus, usaha-usaha yang menghasilkan sampah organik, kita minta untuk memilah sampah, kita proses jadi kompos. Karena itu jumlahnya sekitar 67% sampai 70% dari total sampah. Nah, sisanya itu adalah plastik. Plastik sebagian, yang 1% itu residu. Nah, plastik ini bisa terjual. Nah, kita yang sulit ini mendidik masyarakat dari kota Kudus sampai ke ujung gunung. Dikasih berapa waktu saya? Tadi tanpa waktu. Itu Mbak Tiwi loh ya Pak ya, yang Ya, Mbak Tiwi. ya Pak. Makanya saya 55 tahun suruh cerita setengah jam nggak bisa. Suruh cerita seharian juga bisa ya Pak Panji ya. Tepuk tangan dong Pak Panji. Jadi oke, saya akan singkat sih. Kecuali composting, kita berusaha juga Candi Darling, Siap Darling, OAOT, One Action One Tree, dan yang bersinggungan, terima kasih kepada mahasiswa dan para pendidik USW telah bekerja sama dengan Jarum Foundation dengan mulainya Kampus Daring. Di sini ada Pak Anton dan Mbak Syara. Oh, terlihat itu juga, itu Mbak Komalasari.
itu yang mengembangkan kampus Darling. Di mana kampus ini dikenalkan dengan lingkungan, semoga ini mendarah daging dan cinta semua akan lingkungan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menyangkal bahwa semua orang yang merasa hidup atau lahir, berkembang dan hidup di bumi ini merasa harus punya tanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan atau melestarikan lingkungan. Oke. Kalau tidak, itu kita tidak bertanggung jawab terhadap anak cucu kita. Karena makin rusak, oksigen makin kurang, ya kita akhirnya, ya tahu sendiri lah. Ya. Jadi begitulah, ini lingkungan masih banyak saya ceritakan, tapi itu dasarnya, jadi supaya dimengerti oleh mahasiswa semua, mengapa kita sampai terjun ke mahasiswa dan universitas, supaya menyadarkan semua, dan kalau pulang juga cerita sama tetangga, sama anak, sama ibu, ayah, untuk cinta kepada lingkungan. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan di Kudus dimulai 1984. Ketika komputer mulai bergerak masuk Kudus, dinilai bahwa SMA ini kurang cepat menanggapi atau menyerap ke ilmu komputer. Maka Jarum mengadakan kelas komputer bagi guru dan murid SMA Kudus. Dites dan diberi pelajaran. Setelah dinasa itu dikenal oleh masyarakat, perangkat komputer itu dibagikan ke SMA. Nah, sekarang yang timbul itu apa? SMK di Kudus. Itu dibina Jarum karena penilaiannya adalah bahwa SMK ini keluar dari sana harus laku. Pasarannya laku. Jadi masuk industri dan bisa berkarya, kembalinya uangnya ke mana? Mesti kembali ke ibunya di Kudus gitu. Jadi kembalinya ke masyarakat lagi. Nah, budaya itu kita sangat kaya akan budaya. Kalau budaya ini tidak dipelihara, nanti kita kehilangan satu persatu atau luntur atau bagaimana, kita sendiri yang kerepotan. Itu ceritanya. Nah, sekarang apa nilai-nilai yang sekarang akan saya berikan secara cuplik-cuplik ya. Jarum tidak selalu bergerak begini, tapi ada drop pernah pasti. Saya mengalami sendiri bahwa waktu itu saya kepala bagian berak, diisukan atau digemborkan oleh orang-orang ini karyawan, akan ada pencopotan karyawan. Tapi apa usaha kita? Kita akan introspeksi diri, setiap bagian yang kecil apa yang kita bisa lakukan. Kita memperbaiki kualitas produksi, maka kita sosialisasi kepada pekerja. Satu adalah kualitas produksi. Lalu dalam pemutusan masalah, keputusan masalah ini sangat-sangat riskan ya. Kadang-kadang kita pernah juga produksi rusak, itu pernah. Nah, waktu rapat direksi biasa, siapa yang salah sih? Oh, itu si A, si B, si C. Nah, ini harus ada orang yang satu menyadarkan. Kita di sini hadir tidak untuk saling menyalahkan atau mencari kesalahan. Tapi apa salahnya itu kita harus belajar dari sana dan mencari solusi untuk menjadi yang terbaik, menyelesaikan solusi. Itu. Ya, jadi jiwa dari koreksi diri ini atau dari kesalahan yang timbul ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk itu. Nah, apa yang mendasari dari semua ini semua, kita dari Jarum sendiri itu merasa kita itu satu keluarga.
Satu keluarga tidak berarti kekeluargaan, tapi satu keluarga di mana yang salah ya tetap menuai kesalahannya itu sesuai dengan porsinya, gitu. Tapi tidak ada kekeluargaan. Apa yang mendasari itu semua adalah kejujuran. Kejujuran itu nomor satu. Jadi kalau kita berteman dengan tim itu, kejujuran ini kita harus kemukakan itu. Sedikit pun kalau itu ada fraud di Jarum, tidak ada nilai ampun. Jadi pasti kita persilahkan untuk meninggalkan. Nah, ini semua saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan diambil nilai-nilainya. Bagaimana Jarum ini menganggap kita semua yang sekarang itu di Kudus saja 5.000 orang karyawan dan karyawan borong 60 ribuan itu menjadi satu keluarga besar yang mencapai satu tujuan bersama tanpa kita mengeluarkan pikiran-pikiran negatif. Kita mesti keluar yang positif untuk mencapai tujuan itu. Semoga apa yang kita sampaikan atau saya sampaikan ini berguna untuk mahasiswa. Dan sekali lagi, Jarum dari kecil 2 juta menjadi 190 juta bukan perjalanan yang pendek, tapi inovasi-inovasi dari kerja yang pakai tangan, diselesehan itu, sampai sekarang ini yang Bapak Ibu atau pendidik atau Bu Rektor di sini melihat di Kudus bagaimana itu semua inovasi. Saya sangat terkesan waktu masuk tadi kata creative minority, innovative minority. Saya sangat setuju. Kita sebagai minoritas harus bisa inovasi dan kreatif untuk bisa survive, dan di sanalah kita harus akan muncul menjadi yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panji, luar biasa. Jadi perjalanan Jarum juga memang luar biasa, kemudian dengan pencapaiannya juga masih kemudian berbakti lah ya. Jarum ini berbakti loh ya, dengan kemudian ada kegiatan bakti olahraga, bakti pendidikan, bakti lingkungan dan lain sebagainya. Dan inovasi-inovasinya tadi dari mulai yang sehari 2 juta aja ya, kemudian menjadi 190 juta. Ini ya inovasi yang tentu saja inovasi yang gak main-main gitu. Dan itu bisa sebenarnya bisa ditiru atau diduplikasi lah ya dengan teman-teman di sini, entah apapun itu bidangnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Panji, terima kasih banyak, sehat selalu dan makin sukses untuk Jarum Foundation, Mas Fajar, Bro Hari dan juga Mbak Linda. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, masih ada 2 menit lagi, ini kayaknya pesan penting ini ya, harus ini pesan disampaikan. penting ya, saya katakan tadi, awalnya kan kita manual dengan pakai tangan, berkembang ke 1976 pakai mesin. Nah, kita tanpa membuat spare part sendiri, tidak mungkin kita akan bergulir dengan baik, karena kita tergantung dari Jerman. Import, kita butuh waktu, ketinggalan market. Ya. Nah, maka kita bangun suatu engineering yang canggih. Spare part, fast moving spare part. Kita produk sendiri. Kita harus tahu, oh ini berapa lama harus ganti, berapa lama harus ganti. Nah, itulah yang kita buat dengan mesin CNC. Tadi dikatakan CNC disumbangkan oleh, iya itu untuk membantu itu semua. Okay. Sehingga waktu Kauni datang ke Indonesia, mampir di Jarum, lihat hasilnya spare part, may I buy this? Hah? Kita tidak jual mas, kita tidak jual, kita untuk konsumsi sendiri. Ini yang harus dipahami, jadi kita tidak boleh tergantung dari luar ya, Pak kita harus bisa berdikari. Oke, harus berinovasi, berdikari sendiri. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Fajar, Pak Panji, Bro Hari dan juga Mbak Lida, terima kasih. Dan selanjutnya kita masih akan ada sesi sebentar untuk ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak dari Korem, Kodim dan juga Polres ya. Sudah siap ini? Siap ya Pak ya, Pak Komandan ya?
Oke kalau gitu saya Septi Wulandari pamit undur diri untuk dari sesi talk show interaktif ini bersama dengan narasumber. Nanti setelah talk show dengan Bapak dari Kodim, Korem dan juga Polres kita akan ada gelaran fashion show yang keren-keren sekali. Jadi teman-teman mohon untuk tetap ada di sini untuk menyaksikan kegiatan kita sampai malam nanti. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih semua, sehat selalu. Makasih. Ya, bawakan aja. Terima kasih Pak Panji.